Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan renungan harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Sintua Anggiat Sarohasi Hombing dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Baik saudaraku, kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami di pagi yang indah ini bisa mendengarkan keberitahuan firman Tuhan. Biarlah kami yang mendengar dan pemberita firman Tuhan sertai, sehingga hanya kebenaran perkataan Tuhan yang kami dengar, sehingga kami menjadi terberkati dalam sukacita indahnya di pagi hari ini. Berkati kami Pak di mana kami berada, biarlah pagi ini kami akan tetap mensyukuri penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 10 hingga ayat 22. Mazmur pasal 107 ayat 10 hingga ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan-nyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 15. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Horas Shalom. Selamat pagi semuanya saudaraku, pendengar setia Radio Pelita Kasih dimanapun berada di pagi yang indah ini. Kembali kita bertemu, sapa dengan kami dari HKBP Kernolong bersama dengan Inang
Nyonya Tampu Bolon Sintua Hotmati Wuru Bor Manurung, dan kami dengan Sintua Anggia Saroha Sihombing. Saudaraku, di pagi ini kita firman Tuhan dari Mazmur pasal 107 dimulai ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dengan perikop kita beri judul, karena bersyukur maka berbahagia. Karena bersyukur maka berbahagia. Ada kalimat bijak yang mengatakan, bukan karena bahagia kita bersyukur, tetapi karena bersyukurlah kita menjadi bahagia. Kalimat ini hendak menekankan pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur, dalam situasi apapun, manusia dapat merasakan kebahagiaan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lembah kekelaman manang haholomon, dohot linggom ni hamatean. Lembah manang lombang manang rura adalah sebuah lekukan di antara dua pegunungan. Saking dalamnya, saudaraku, tempat itu gelap dan lembah karena jauh dari sinar matahari. Bertambah mencekam karena letaknya yang sulit dilalui. Misalnya ada lembah Anai, rura silidung, lobang naholom dohot na asing. Terkadang lembah dijadikan sebagai sarang penjahat. Jadi amat berbahaya mengadakan perjalanan melewati lembah-lembah manang rura nakin. Jadi banyak orang yang menjadi takut untuk melaluinya. Dan itulah sebabnya Alkitab menggambarkannya sebagai lembah kekelaman atau lembah bayang maut. Pemazmur menulis tentang pengalaman pahitnya ketika berada di dalam lembah kekelaman. Yang dirasakannya hanyalah kelelahan, kekhawatiran maupun ketakutan. Segala usaha yang dilakukannya untuk keluar dari lembah itu seakan tertutup, tidak ada pertolongan. Apapun yang dapat dilakukan, pemazmur mengungkapkan perasaan hatinya. Ia akan bertahan dan terus mencari pertolongan Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan. Dari 4 kali pemazmur dilepaskan dari segala penderitaan hidupnya oleh Tuhan. Di saat yang tepat, ia menemukan jalan keluar dan kemenangan. Tuhan sendiri yang mengulurkan tangannya untuk membawanya keluar dari kegelapan dan kekelaman. Bahkan belenggu-belenggunya telah diputuskan oleh Tuhan. Saudaraku, Mazmur 107 ini merupakan mazmur hikmat yang berisi seruan kepada umat manusia agar senantiasa bersyukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Seruan yang menyatakan rasa syukur tersebut ditujukan kepada mereka yang telah ditebusnya. Hal ini sebagai jaminan bagi siapapun yang telah menerima dan mengalami anugerah Allah. Memang rasa syukur itu dapat dinyatakan dimanapun kita berada dan dalam bentuk keadaan bagaimanapun. Dalam segala hal, kita harus selalu bersyukur. Di ayat 10 sampai dengan 12 dan 17 sampai dengan 18 menggambarkan umat Tuhan yang hidup dalam dosa, yaitu orang-orang yang tidak pernah puas dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Mereka memberontak kepada perintah Allah. Mereka mencari kepuasan duniawi. Orang-orang seperti ini hidup dalam kesesakan dan kecemasan. Karena itu, mereka sangat membutuhkan pertolongan kebenaran firman Allah agar hidupnya dipulihkan dan diselamatkan dari jeratan dosa. Apabila mereka berseru kepada Allah, Dia akan menyelamatkan mereka dari kesesakan, kecemasan, dan bahkan mereka diliputkan dari liang kubur. Saudaraku, itulah kasih Allah yang besar kepada ciptaannya. Karena itu, sepatutnya lah kita menyatakan rasa syukurnya senantiasa atas kebaikan Allah. Orang-orang yang setia kepada Allah dan terus-menerus melakukan firman-Nya dalam hidupnya akan memperoleh kebahagiaan sejati karena rasa bersyukur ada pada hati dan mulut mereka. Kebahagiaan itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah, sebab Dia memelihara kehidupan mereka dengan kemurahan dan kasih setia-Nya. Oleh sebab itu, pemazmur mengajak umatnya untuk bersyukur kepada Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan
ketika mereka telah diampuni dan diselamatkan. Saudaraku, sebagai respon atas kasih dan kebaikan Tuhan, betapa kita harus melawan segala yang jatuh ke dalam dosa. Berapa kali pun kita jatuh, banyak itu pula Tuhan telah mengampuni dan menyucikan dan menyelamatkan kita. Asal kita mau mengakui kesalahan, meminta ampun, dan berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Sungguh besar anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Marilah kita yang sudah ditebus dan diselamatkannya, senantiasa hidup dalam kebenaran dan bersaksi akan kebaikannya sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku pendengar berita kasih dimanapun berada pagi ini, orang yang telah ditolong Tuhan harus hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan dan tetap berseru kepadanya dan selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib atas kehidupan kita di dalam setiap langkah kita. Saudaraku, di mana kesesakan karena berbagai alasan, namun Tuhan selalu siap untuk menolong kita, asal kita berseru kepadanya. Percayalah bahwa pengampunan dan penyelamatan Tuhan didapatkan melalui pengakuan dosa dan pertobatan manusia. Pentingnya berseru kepada Tuhan di tengah kesesakan akibat dosa dan penderitaan, karena kasih-Nya membawa kelepasan. Umat-Nya dipanggil untuk bersyukur atas perbuatannya yang ajaib, melepaskan belenggu gelap dan penyembuhan dari liang-liang dosa. Saudaraku, kita harus taat kepada Tuhan supaya tidak terbelenggu dengan penyebab kesesakan-kesesakan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus berseru akan jawaban-jawaban Tuhan, dan kita selalu menerima respon syukur atas Tuhan sudah menyelamatkan dan memecahkan pintu tembaga dalam palang besi. Respon yang tepat adalah bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan dan mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan ajaib-Nya dengan sukacita. Saudaraku pendengar Radio Pelita Kasih, di waktu tertentu mungkin Tuhan mengizinkan kita berada di lembah kekelaman, Gog Parukilon, dot akan asing nama ragam di tonga-tonga ningoluta. Jika saat yang menyesakan itu tiba, ingatlah bahwa bukan berarti Tuhan tidak adil kepada kita. Justru lewat lembah kelam, itulah kita diajar untuk ingat kepadanya. Seperti pemazmur, mari belajar untuk tidak berhenti berharap kepadanya. Justru di lembah kekelaman itulah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengalami betapa hebatnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang selalu bersyukur akan hidupnya dan mengucap syukur atas penderitaan kehidupannya. Di saat kita menderita, akan meneguhkan keteguhan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita senantiasa. Saudaraku, di 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-16 dan 18 dikatakan, totong mahamu marlas niroha, unang masadi hamu martangiang, madok mauliate mahamu siala salhut nai, aido dipangido debata, sian hamu marhite Yesus Kristus. Hendaklah kamu bersuka cita senantiasa dalam doa dengan tidak berkeputusan, dan ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God is will for you in Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur untuk Bu Bapak di pagi yang indah ini. Kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kami menjadi berbahagia, karena kebahagiaan kami hanya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjaga napas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, indahnya pagi ini kami anak-anak Tuhan di segala penjuru yang meragam itu. Tuhan berkati kami.
Di saat anak-anak Tuhan ada di perjalanan, di kendaraan umum, di kereta api, mungkin di kendaraan pribadi, dan juga mereka yang bertugas di pagi ini di rumah sakit, di pelayanan publik dimanapun mereka berada, kami akan percaya Tuhan menyertai mereka. Dan ajar kami anak-anakmu untuk mensyukuri penyertaan Tuhan di dalam segala pergumulan kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya kami akan tetap memperoleh kekuatan karena Tuhan adalah kekuatan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terlebih gereja Tuhan dan kami dari HKBP Kernolong dan seluruh HKBP yang ada distrik 8 DKI Jakarta dan juga di seluruh penjuru dunia. Terlebih gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati majelisnya, Tuhan berkati para pendeta kami Dohot Bangula Nagok Tiki, sehingga kami berkolaborasi bersinergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami, sehingga mereka tetap memberikan yang terbaik di dalam pelayanan mereka untuk membangun negeri kami menjadi negeri yang takut akan Tuhan. Berkati kami Bapak, berkati kerabat kerja kami yang ada di Radio Pelita Kasih. Biarlah melalui media ini kebenaran firman Tuhan mengudara di setiap udara, dan kami mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, teman-teman kami yang sakit pagi ini, yang terbaring di rumah sakit, tangan Tuhan yang sungguh ajaib memberikan kesembuhan, sukacita penyembuhan kepada saudara kami. Kami yakin dan percaya dan kami imani bahwa Tuhan adalah tabib yang luar biasa memberikan kesembuhan kepada saudara kami yang sakit pada hari ini. Biarlah tangan dokter para medis hanya perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Berkati keluarga yang menjaga, tetap bersinergi bersemangat untuk memberikan pertolongan di dalam proses penyembuhan kepada saudara kami yang terbaring di rumah sakit. Yang berduka Tuhan hiburkan, biarlah melalui duka yang ada pada hari ini mereka makin didekatkan kepada Tuhan. Biarlah kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai napas kehidupan kami. Yang berulang tahun di pagi ini, Tuhan berkati, biarlah bersuka cita mereka hanya di dalam penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, inilah doa ucapan syukur kami di pagi yang indah yang jauh dari sempurna, yang kami haturkan dalam hanya satu nama, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin meresponi renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Sintua Anggiat Sarohasi Hombing dengan nomor telepon 0812 9837 653 dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Renungan harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Lumban Raja Boru Sinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Waktu ibadah dan gembala. Waktu ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, ibadah remaja pukul 7 WIB, ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia,
Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamzar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, Bibelfro Rameria Pardede, bersama 23 orang sintua dan 4 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas, horas, horas.